Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada, bagaimana kabarnya ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita kembali lagi teman-teman semua untuk belajar ya, untuk berdiskus tentang ya materi investment and capital market. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terutama tentang tipe-tipe investasi ya. Oke. Kita tahu bahwa ya investasi kita bisa lakukan di aset manapun ya. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada instrumen real ya dan juga finance ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Apa itu, Bu? Ya kan? Nah, kita akan bahas di sini. Investasi langsung atau kita sebut sebagai direct investing. Oke. Direct investing ya dapat dilakukan ya dengan membeli aset keuangan langsung di pasar uang, money market, ya, pasar modal, capital market, atau pasar turunan, derivative market, tanpa harus melalui perusahaan investasi. Oke. Bagaimanakah dengan investasi tidak langsung, ya kan? Oke, kalau investasi tidak langsung di sini ya investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dengan melibatkan pembelian saham atau aset keuangan melalui perusahaan investasi. Oke, melalui perusahaan investasi. Apa itu, Bu? Perusahaan investasi ya kan? Nanti kita akan bahas di sesi tersendiri ya. Oke. Nah, di investasi langsung dan tidak langsung di sini tampak di layar ya teman-teman. Nah, ini ada sarana ya untuk membantu dalam menghafalkan dan memahami. Nah, investor dia beli langsung ke aset-aset keuangan tanpa adanya perusahaan investasi. Dan kalau investor ya melalui perusahaan investasi ya, nah, kita bisa kategorikan ke dalam investasi tidak langsung. Dan kalau dari perusahaan investasi itu sendiri ke aset-aset keuangan kita bisa jabarkan sebagai investasi langsung karena perusahaan investasi beli langsung ya kan. Nah, kalau investor ya melalui perantara ya dari aset-aset keuangan ke perusahaan investasi ya. Nah, kita kategorikan sebagai investasi tidak langsung. Jadi ada perantara seperti itu, teman-teman semua. Nah, dari tipe-tipe investasi ini ya, bagaimanakah Bu cara ya untuk proses sampai kepada investasi. Oke, kita akan bahas. Nah, di layar ya di sini tampak ya tentang proses untuk ya menentukan untuk investasi. Ya, yang pertama adalah penentuan tujuan investasi. Oke. Investasi ya teman-teman ya, setiap manusia itu pasti berbeda-beda tujuannya, entah itu tujuan short term, long term ya. Oke, atau bisa juga jangka menengah. Oke, kalau jangka pendek nanti ya teman-teman silahkan jabarkan ya tujuannya itu apa, lalu menengah itu apa, dan jangka panjang itu mau apa ya. Setelah teman-teman jabarkan di sini ya, lalu teman-teman di sini ya penentuan kebijakan investasinya ya, alokasi aset, mau investasi di mana ya kan. Nah, teman-teman di sesi sebelumnya sudah tahu bahwa aset itu ada aset real dan ada aset finansial. Nah, teman-teman putuskan mau investasi di aset mana. Nah, setelah ya diputuskan ingin alokasi aset di aset real misalnya. Nah, di tahap kedua di sini teman-teman juga tentukan batasan jumlah dana dan pertimbangkan biaya serta pajaknya. Karena ya di saham di sini terutama ya, dan juga di investasi lainnya juga sudah dikenakan berapa sekian persen pajaknya. Oke. Setelah teman-teman tentukan nih asetnya mau aset apa, lalu batasan jumlah dananya berapa ya. Kita masuk ke sesi yang ketiga atau proses ketiga di sini yaitu pemilihan strategi portofolio. Oke, portofolio sendiri ya akan kita bahas ya di next session bahwa sederhananya adalah portofolio kita bisa ibaratkan seperti wadah yang menampung beberapa aset keuangan yang mana diolah sedemikian rupa sehingga ya dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat ya, yang memiliki value terutama. Oke. Nah, untuk mengelola atau mengolah itu semua kita bisa ya masuk
ke strategi portofolio aktif dan juga strategi portofolio pasif. Nah, strategi portofolio aktif di sini secara garis besar investor ya di sini secara aktif ya mengevaluasi portofolio yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Portofolio yang sudah dibentuk sebelumnya yaitu terdiri dari berbagai aset keuangan, dan yang perlu diingat adalah portofolio tidak hanya terdiri dari satu instrumen saja ya, tapi terdiri dari 2 atau lebih, bisa 3, bisa 4, dan bisa 5. Dan tujuannya investor ya membentuk portofolio adalah meminimumkan risiko, karena yang perlu kita ingat adalah investasi ya atau portofolio atau suatu resiko itu tidak bisa dienolkan teman-teman ya, tapi kita bisa minimumkan. Nah, setelah teman-teman tentukan mau aktif Bu atau mau pasif Bu, oke, silakan ke tahap ketiga, pemilihan aset. Dan tadi sudah diputuskan ya di yang kedua, yang keempat di sini adalah pembelian. Nah, yang keempat adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, benchmark ya. Di tahap kelima ini teman-teman semua diharapkan ya belajar juga ya kepada aset-aset yang serupa ya, memiliki kelebihankah atau kekurangannya. Jadi seperti itu teman-teman semua untuk sesi kali ini, dan untuk selanjutnya kita akan bahas di kelas secara detail, dan untuk kasusnya kita akan bahas langsung di kelas. Jadi apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua silahkan sampaikan saja, bisa melalui PC, WA group misalnya, silahkan dipersilahkan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.